Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Opi Kurnia. Saya guru mapel pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di SMK Negeri 2 Pandeglang. Video ini adalah video praktik pengalaman lapangan yang merupakan rencana aksi 1. Assalamualaikum. Kita 2 jam ke depan untuk pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak pengen kalian kira-kira siap nggak nih belajar untuk hari ini? Siap. Kalau siap, silakan berdiri, silakan cek kerapihan kelas. Silakan cek berdiri dulu semuanya. Cek apakah sudah rapi, atau misalkan ada sampah di sekitar kalian atau di tempat kalian. Kalau kalian sudah siap, bilang siap. Kalau sudah bersih, bilang bersih. Siap. Sudah siap? Siap. Sudah siap, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, untuk mengawal pembelajaran hari ini, alangkah baik kita berterima. Silakan ketua kelas untuk memimpin, Pak. Ya, Belum siap? Siap. Belum mulai kegiatan hari ini. Baiknya kita membaca doa dalam hati. Baca doa, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Jadi kita itu berdoa supaya kita dilancarkan dalam kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir. Nah, di sini mungkin agak sedikit tegang ya semuanya ya. Coba sedikit relax dulu sih hari ini. Kita sedikit ice breaking ya, biar kita segar, kita gembira gitu. Karena kelihatan di sini pada teman-teman semua sebenarnya ya. Coba sekarang kita ice breaking. Silakan berdiri. Mungkin masih ingat? Ingat ya? Ya. Yang kemarin kita ajarkan ice breakingnya. Ya. Ini tentang kita harus memulai mata pelajaran PKN. Yang judulnya suka PKN. Ini ya, yang udah hafal silakan bareng-bareng ya. Kalau apa suka PKN tepuk tangan. Kalau apa suka PKN tepuk tangan. Kalau apa suka PKN ayo kita belajar. Kalau apa suka PKN tepuk tangan. Pancasila dasar negara kita. Pancasila ideologi kita. Kita cinta Indonesia. Ayo kita belajar menuntut ilmu untuk masa depan. Pancasila sakti, sakti, sakti. NKRI ada lagi. PKN tetap lagi. Tepuk tangan semuanya. Ya, mudah-mudahan akan kembali ya. Mudah-mudahan dengan briefing ini kalian bisa segar ya. Segar, tidak tegang. Karena kenapa? Karena nanti kita ada kegiatan-kegiatan untuk diskusi kelompok. Ya, semuanya harus aktif. Dan ada yang ngoyo, dan ada yang ngelamun, bikin apa gitu kan. Jadi itu dari ice breaking. Ya, nah sebelum kita mulai ke materi, karena hari ini kita belajar PKN, berarti itu secara umum kita harus lebih mencintai bangsa kita sendiri, juga harus menghargai bangsa sendiri. Dengan cara apa? Salah satunya kita harus menyanyikan lagu wajib nasional. Itu salah satu tanda dari sikap nasionalisme. Nanti silakan ini silakan berdiri lagi mohon ya. Ya. Nanti silakan nanti kalian ikuti, nanti dapat tangan video itu ada lagunya ya. Nanti ikuti bareng-bareng. Yeah.
kembali ya. Nah, sebelum kita ke materi ya, Bapak akan absen dulu untuk hari ini. Jesse Safira ada tangannya ya. Neng Hermi, Hadir. Emil, Hadir. Salisa, Hadir. Septi, Hadir. Wanda, Hadir. Tiara Mawati, Hadir. Fardila, Hadir. Nadiatus Safa, Hadir. Nika, Hadir. Laduarti, ya, Raiha, ya, Acis Faroroji, Liupal, Nada, Paki, M Udiol Muda, Hadir. ya, M Torikil Haki, Fajri, M Dwi. Jadi semuanya ada semua ya. Nah, nanti untuk hadirin ini selain Bapak absen di sini, kalian harus presensi di LMS, di learning sekolah. Kenapa? Karena nanti ini terkait masalah proses. Nanti proses ada di LMS. Itu kalian harus presensi di sini. Ya. Nah, untuk memulai hari ini, Bapak akan tampilkan materi ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi yang terkait dengan materi yang minggu lalu. Masih ingat materi apa yang minggu lalu? Masih ingat gak? Apa? Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban warga negara. Terus ya, jadi ini terkait materi yang minggu lalu tentang hak dan kewajiban warga negara. Nah, sekarang materinya tentang kasus pelanggaran HAM. Mungkin di sini bertanya-tanya apa sih itu kasus pelanggaran HAM, gitu kan? Nah, sebelum kalian menyimak tentang materi, harus tahu dulu apa sih tujuannya untuk belajar hari ini itu apa tujuannya. Nah, gini, ada tujuan pembelajaran. Jadi kalian harus bisa menguraikan pengertian pelanggaran HAM dengan baik dan kritis. Yang kedua, harus bisa menguraikan jenis-jenis pelanggaran HAM dengan baik ya. Yang ketiga, menguraikan penyebab pelanggaran HAM. Keempat, nanti menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM. Itu tujuan dari pembelajaran sampai selesai. Yang harus kalian kuasai. Nah, lebih belakang nanti Bapak akan tampilkan sebuah video. Tolong nanti kalian simak video ini. Sahabat Kompas.com, pada 12 Mei 1998 atau bertepatan dengan 24 tahun yang lalu, demonstrasi besar-besaran menentang pemerintahan Orde Baru terjadi. Kejadian tersebut dikenal dengan tragedi Trisakti karena terdapat 4 mahasiswa dari Universitas Trisakti yang gugur dalam peristiwa tersebut. Keempat mahasiswa tersebut tewas tertembak di dalam kampus saat mengikuti demonstrasi yang menuntut turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Kekejaman aparat dengan alibi untuk meredakan demonstrasi pada mahasiswa saat itu masih mendapat sorotan hingga saat ini. Akibat kejadian tersebut, perlawanan mahasiswa dalam menuntut reformasi semakin besar. Puncaknya terjadi pada 21 Mei 1998 saat Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri dari jabatannya serta menandai akhir dari rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Lantas, bagaimana kronologi kejadian tragedi Trisakti dan siapa saja korbannya? Pada awal tahun 1998, perekonomian Indonesia mengalami goncangan akibat adanya krisis finansial Asia sepanjang 1997 sampai 1999. Tepat 24 tahun lalu, pada 12 Mei 1998, para mahasiswa termasuk mahasiswa Trisakti
tersebut dihalangi oleh pihak kepolisian yang disusul oleh kedatangan militer. Beberapa perwakilan mahasiswa pun berusaha untuk melakukan negosiasi dengan para aparat. Namun hal tersebut tidak membuahkan hasil. Pada pukul 5 sore, para mahasiswa bergerak mundur diikuti pergerakan aparat keamanan. Aparat keamanan memukul mundur mahasiswa dengan menembakkan peluru ke arah para mahasiswa. Akibatnya, mahasiswa mulai berhamburan karena panik. Sebagian besar melarikan diri dan berlindung di Universitas Trisakti. Namun karena aparat tidak segera berhenti melakukan tembakan, satu persatu korban mulai berjatuhan dan dilarikan ke rumah sakit Sumber Waras. Tembakan dari aparat berasal dari berbagai penjuru, salah satunya adalah flyover Grogol dan jembatan penyeberangan. Selain itu, aparat tidak hanya menembaki mereka dengan peluru karet, tetapi juga dengan peluru tajam. Insiden tersebut menewaskan 6 orang korban dan dipastikan 4 di antaranya adalah mahasiswa Trisakti. Demonstrasi yang dilakukan oleh gabungan mahasiswa adalah serangkaian aksi yang menuntut reformasi sejak awal 1998. Aksi tersebut semakin terbuka menyusul pengangkatan Soeharto menjadi presiden untuk ke-7 kalinya lewat sidang umum MPR pada 10 Maret 1998. Para aktivis menilai jika pemerintahan Orde Baru telah banyak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme hingga menyeret negara ke dalam krisis moneter. Sehari setelah tragedi Trisakti, pada 13 Mei 1998, Rektor Universitas Trisakti saat itu, Profesor Dr. Murdanton Murtejo, mengumumkan bahwa ada 4 mahasiswa Trisakti yang gugur saat mengikuti demonstrasi. Selain itu, terdapat juga 2 korban tewas dari universitas lain, sehingga jumlah korban tewas pada tragedi Trisakti berjumlah 6 orang. Setelah jatuhnya korban tewas dan banyaknya korban luka-luka, pihak berwenang mulai melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pada salah satu korban yang bernama Heri Hertanto, ditemukan serpihan peluru kaliber 5,56 mm di tubuhnya. Namun Jenderal Polisi Dipyo Widodo, Kapolri yang menjabat saat itu, membantah jika anak buahnya menggunakan peluru tajam. Kapolda Metro Jaya, Hamam juga menyatakan bahwa polisi hanya menggunakan tongkat pemukul, peluru kosong, peluru karet, dan gas air mata. Sampai saat ini, misteri penembakan tersebut masih terus menyelimuti sejarah kelam dalam tragedi 12 Mei 1998. Akan tetapi, 4 mahasiswa yang tewas dalam tragedi 12 Mei 1998 ini akan dikenal sebagai pahlawan reformasi oleh pihak kampus dan namanya diabadikan menjadi nama jalan di kampus Usakti, Naga, dan Bogor. Terima kasih ya. Tadi kalian sudah menyimak itu suatu peristiwa ya, yang terkait kasus pelanggaran. Mungkin ada yang mau komentar, ada yang ngasih tanggapan, silakan. Apa? Tidak. Untuk yang lainnya silakan. Pak, kenapa bisa terjadi kerusuhan? Itu. Mungkin ada yang menanggapi, silakan. Tentang ini apa namanya? Moneter Pak. Terus? Kalau nggak salah tentang Trisakti dan Semanggi. Yang lainnya? Atau ada pertanyaan lain? Silakan. Jadi tadi apa yang disampaikan
sampaikan ya. Kira-kira apa sih itu? Mungkin ada yang bertanya itu kerusuhan apa? Tadi udah memperjelas saya sudah jelas bahwa itu kerusuhan tentang Trisakti. Nah pada awal itu secara singkat itu adalah sekitar tahun 1998. Pada saat itu Trisma itu ya yang katakan di depan tadi ya, bahwa itu berawal dari Trisma. Intinya tidak ada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pada saat itu. Ya kenapa? Sehingga itu mahasiswa berkumpul dari penjuru Indonesia untuk menuju Jakarta. Awalnya itu untuk apa? Untuk memulihkan pemerintahan pada saat itu. Tapi kenapa? Itu ada provokator sehingga terjadi kerusuhan. Jadi awal itu tidak ada rencana untuk istilahnya menyerang dan sebagainya, tapi hanya ingin menggulingkan pemerintahan yang sudah ada. Jadi sehingga tadi kerusuhan, mungkin ada salah paham, ada provokator di dalam. Nah, nanti ini akan dibahas di tugas kelompok kalian, ya diskusi kalian. Jadi nanti silakan kalian menganalisis. Nah sebelumnya Bapak akan kasih materi dulu sebentar ya, kasih materi dulu tentang hal. Nah di sini ada pertanyaan, apa sih pelanggaran HAM itu? Silakan. Apa sih pelanggaran itu? Itu pelanggaran yang merupakan yang menghilangkan nyawa seorang, sama juga pelanggaran HAM juga. Pelanggaran yang bisa merugikan orang lain itu pelanggaran HAM. Atau pelanggaran yang bisa mengambil hak orang lain, ya, aktif tidak rasa nyaman, tersakiti, merasa dirugikan, itu pelanggaran. Ingat ya, itu macam-macam contoh pelanggaran HAM. Ini bukan hanya sebatas orang itu dibunuh saja, tapi tetap orang yang terasa tersakiti, teraniaya sama juga. Nah di sini Bapak akan jelaskan dalam undang-undang nomor 39 tahun 99 ya ini. Jadi dijelaskan jelas ya bahwa yang disebut dengan pelanggaran HAM itu adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian membatasi dan mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Jadi di sini bukan hanya sebatas orang itu dibunuh dan nyawanya, tapi menghilangkan, membatasi, termasuk pelanggaran HAM. Ya. Nah untuk pelanggaran HAM ini ada dari sifat itu ada dua ya. Nanti kita lihat di sini ada, sambil diperhatikan ya semuanya ya. Ini ada pelanggaran HAM biasa, ada pelanggaran HAM berat. Kira-kira yang tadi itu termasuk pelanggaran HAM apa kira-kira? Berat. Kenapa alasannya? Karena ada ya, nyawa yang mungkin itu ya. Atau ada korban banyak. Jadi bukan hanya kerusakan tempat umum, juga ada nyawa yang hilang. Nah di sini diterangkan yang disebut pelanggaran biasa itu adalah ya pelanggaran seperti pencemaran lingkungan. Tapi walaupun biasa, kalau lama-kelamaan itu akan bahaya terhadap kita. Bahaya kan? Mungkin pencemaran biasa itu kan misalkan orang membuang sampah sembarangan. Itu ya. Mungkin hanya sebatas bau-bau sedikit. Tapi kan lama-kelamaan kalau cukup sampahnya ada dampaknya besar. Tapi kalau misalkan pelanggaran HAM berat itu benar-benar orang itu mengancam, membantai dan sebagainya, ya. Jadi yang sama sekali yang tidak berkemanusiaan, itu namanya pelanggaran HAM berat. Nah, kira-kira faktor-faktornya apa saja? Nah, ini apa penjelasannya? Ya, untuk pelanggaran HAM ini ada disebut juga kejahatan genosida ya, kejahatan kemanusiaan. Mungkin saya pernah lihat ya apa itu yang disebut dengan kejahatan genosida. Itu kejahatan yang membantai semua warga atau faktor prinsip ideologi, bahkan orang-orang yang syarat kan, yang beda agama, beda prinsip itu dibantai karena beda
ya keyakinan dan sebagainya. Itu ya. Jadi itu kebanyakan yang disebutkan kejahatan genosida ini adalah kejahatan yang tentang ras, etnis dan agama biasanya, yang tidak suka terhadap orang lain atau orang lain dibantu semua. Itu. Juga ada kejahatan kemanusiaan sama seperti itu juga, ya. Cuma mungkin dampaknya tidak lebih besar kepada genosida. Itu. Nah di sini ada faktor-faktor ya. Pak jelasan dulu ya. Ada faktor penyebab pelanggaran HAM. Ada 2 faktor. Itu internal dan eksternal. Nah, kalau kalian lihat di sini ada sikap egois, itu muncul. Pasti itu ya. Kalau kalian egois, pasti muncul di masyarakat HAM. Ya. Misalkan kalian di pos ini egois masalah apa ya? Hak untuk makan belajar ya. Atau untuk menguasai wilayah tempat duduk sebagainya. Itu hal kecil di kelas aja udah terjadi pelanggaran HAM. Juga memiliki kesadaran yang rendah terhadap HAM. Jadi tidak mau memikir orang lain intinya. Mau orang lain sakit, mau celaka masa bodoh itulah faktornya internal. Ketiga, kita memiliki sikap toleransi. Ini yang penting ya. Ini yang sering kita dengar. Orang punya medsos, Facebook itu suka menghina, menghujat agama lain atau ras lain. Ada orang Jawa ledek, akan ada orang Sunda, ada orang Batak, kalian menghina, kalian menghina. Itu Bapak sering lihat, apakah di TikTok, di Facebook itu banyak sekali. Ya. Tolong kalian jangan sampai seperti itu untuk generasi kedepannya, karena bahaya. Negara kalau ada orang-orang seperti itu akan hancur negara. Ya. Juga ada faktor eksternal, ya. Pertama tunjangan sosial, mungkin itu terlihat kalau misalkan masalah ekonomi sosial ya, miskin kalian terlalu jauh kan. Ya. Yang kedua penyalahgunaan kekuasaan, sudah jelas ya kalau pemerintahan yang tidak adil. Terus penyalahgunaan teknologi, juga aparat yang tidak tegas ini ya, itu yang sering kita dengar ya. Ya. Ada penegak hukum yang tidak tegas. Misalkan ada yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan, atau ada yang merasa mereka itu tidak ingin butuh sesuatu dilarang, ingin protes dilarang. Itu kan? Jadi kadang-kadang aturan hukum tidak jelas. Bahkan ada hukuman yang sangat ringan sekali untuk para koruptor atau hak orang yang dibunuh, namanya itu sangat ringan sekali. Ada juga seperti itu. Itu hukum tidak tegas. Ya, sehingga orang itu tidak takut untuk melanggar HAM. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada contoh-contoh kasus pelanggaran HAM. Nah, ini ada 6 contoh. Kalau kalian lihat di sini adalah kasus pelanggaran HAM yang sampai sekarang belum bisa terselesaikan. Nah, mereka kenapa itu? Yang saya jawab, kenapa kasus pelanggaran HAM ini kok bisa sampai sekarang belum bisa diselesaikan? Ayo, apa alasannya? Bukan? Enggak? Kenapa? Karena komitmen negara menyelesaikan tidak dibarengi dengan tindakan-tindakan nyata. Oh, mungkin itu terkait dengan ada tadi undang-undangnya kurang jelas atau bukti-buktinya kurang lengkap. Itu kan? Jadi ada dari pemerintah, dari aparat juga mungkin ada kurang berdasar di situ. Juga mungkin bukti-buktinya kurang, sehingga sulit untuk mencari sumber akar permasalahan di mana. Jadi ini semuanya kasusnya belum terungkap, belum terbukti siapa sebenarnya pelakunya. Walaupun sidang berkali-kali dilakukan oleh pengadilan, tapi belum terbukti akar siapa sih akar dari permasalahan ini sudah ya dalamnya. Nah di sini adalah tugas kalian nanti, tugas kelompok, ya untuk menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM yang sampai sekarang belum bisa diselesaikan. Nah di sini Bapak akan kasih 4 kasus ya, 4 kasus, ya. Silakan tentukan ketua kelompoknya. Yang pertama kasus Munir itu kelompok 1, ingat ya. Kasus Martina kelompok 2, kasus Trisakti kelompok 3, kasus Semanggi kelompok 4. Nah sekarang silakan kalian bentuk kelompok, juga bentuknya berkelompok. Silakan dari sekarang mulai.
Ya, sekarang foto yang depan, Bapak akan memberikan LKPD. Nanti LKPD ini silakan kalian baca ya, baca di jadi apa nih? Nanti kelompok 1. Ya, ini LKPD. Kelompok 2. Kelompok 3. Masuk, ini aja kelompok 3. Kelompok 4. Nah, sebelum kalian membaca LKPD, perhatikan dulu langkah-langkahnya. Mau Bapak kasih tahu ya langkah-langkahnya. Perhatikan. Di sini ada langkah-langkah kegiatan. Jadi yang pertama itu kalian harus memilih. Silakan dilingkari masing-masing kasusnya yang sudah ditentukan masing-masing kelompok. Ya, dilingkari. Nah, kalian boleh mencari sumber referensi lewat handphone, lewat buku paket, lewat sumber-sumber lain, silakan ya untuk mengisi LKPD. Nah, di situ ada bermacam-macam permasalahan yang harus kalian pecahkan. Ya, ada beberapa pertanyaan juga terkait masalah kasus masing-masing. Sampai sini ada yang menanyakan tentang langkah-langkah LKPD, kan? Berarti ini tinggal isi di sini, Pak. Ya, Pak, langsung diisi. dalam kartunya ini, Pak. Langsung di sini. Baik, Pak. Yang lainnya ada yang mengerti langkah-langkahnya? Silakan. Yang kelas suaranya yang keras. Pak, Ya, di situ. Tapi kalau nggak cukup nggak apa-apa. Kalau nggak cukup silakan di. Tipu aja kan? Ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kalau sudah paham, silakan kalian berdiskusi. Ya. Silakan. Bapak kasih waktu ya untuk sekitar 10 menit. Ini. Izinnya di sini kalau bangun. Oke, kayaknya.
Silakan, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Sudah selesai ya semuanya ya. Sudah, silakan kumpulkan semuanya. Sudah ya. Ini terima kasih ya. Terima kasih semuanya sudah menyelesaikan tugas KPD-nya ya. Terima kasih semuanya. Ini waktu tadi Bapak kasih 10 menit ya, itu sudah selesai. Jadi alhamdulillah semua juga sudah selesai untuk mengisi APK. Nanti sekarang tinggal berkelompok untuk maju ke depan untuk observasi. Ya, silakan nanti kelompok 1 untuk membacakan hasilnya ya. Silakan. Kelompok 1 itu mengenai kasus Munir, silakan semuanya maju ke depan. Silakan yang lainnya perhatikan ya. Ada teman kalian untuk menyampaikan hasil ya. Perhatikan semuanya, perhatikan. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil studi kelompok kami tentang kasus
Asis Munir. Nama lengkap Munir Said Dalib alias Munir, agama Islam, tempat lahir Malang, Rabu 8 Desember 1965. Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Karir Direktur Eksekutif Lembaga Pemantauan Jihad Indonesia Intersal. Ketua Dewan Pengurus Kontras 2001. Koordinator Badan Pekerja Kontras 16 April 1998 sampai 2001. Wakil Dewan Pengurus YLPHI 1998. Wakil Ketua Bidang Operasional YLPHI 1997. Sekretaris Bidang Operasional YLPHI 1996. Direktur LPH Semarang 1996. Kepala Bidang Operasional LPH Surabaya 1993 sampai 1995. Koordinator Divisi Pembunuhan dan Divisi Hak Sipil Politik LPH Surabaya 1900 sampai 1993. Ketua LBH Surabaya Pos Malang. Relawan LBH Surabaya 1989. Setelah kalian amati kasusnya terkait dengan pasal berapa kasus pelanggaran HAM tersebut, uraikan landasan hukumnya. Pelanggaran atas pasal 28 huruf 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang wajib mendapatkan perlindungan untuk tidak dibunuh dan disiksa. Vonis 14 tahun penjara. Apakah kasus tersebut sudah ditangani dengan tuntas? Segera memberikan rasa secara publik. Segera mengumumkan hasil penyelidikan dan mencari fakta kasus peninggalan di depan masyarakat kepada masyarakat sebagai bentuk amat Perpres Nomor 111 Tahun 2004 serta menindaklanjuti rekomendasinya hingga tuntas. Bersikap tegas dan serius dalam upaya membenarkan kasus pembunuhan terhadap Munir dengan memanggil Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Umum, Taha maupun pejabat terkait guna menentukan langkah pemerintah untuk menyelesaikan kasus Munir. Mendorong amandemen Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dengan masuknya ketentuan kasus tentang perlindungan pembela HAM agar kasus kekerasan terhadap pembela HAM tidak terulang di kemudian hari. Jika belum selesai kasus tersebut, bagaimana kita menyikapinya dan apa pendapat kalian mengenai solusi yang mesti dilakukan oleh pemerintah atau penegak hukum? Segera mengumumkan hasil penyelidikan tim mencari fakta kasus meninggalnya Munir kepada masyarakat sebagai bentuk amanat Perpres Nomor 111 Tahun 2004 serta menindaklanjuti rekomendasinya hingga tuntas. Mendorong amandemen UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan memasukkan ketentuan khusus tentang perlindungan pembela HAM agar kasus-kasus kekerasan terhadap pembela HAM tidak terulang di kemudian hari. Bagaimana upaya pencegahan kasus pelanggaran HAM yang mungkin bisa saja terjadi di lingkungan sekitar kita? Meningkatkan kerjasama antar golongan atau kelompok, memberikan jaminan HAM melalui peraturan dan perundang-undangan, mengamalkan profesionalisme pertahanan di negara dan aparat keamanan. Buatlah kesimpulan atau resume dari apa yang sudah kalian uraikan dari beberapa pertanyaan di atas tentang kasus pelanggaran HAM.
Lanjutkan kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kami presentasikan kasus musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan semuanya ya, ini kelompok terakhir akan menjadikan satu kasus terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami akan memulai wabarakatuh. Jadi alhamdulillah semuanya sudah tampil ya kelompok. Jadi berbeda-beda cara pembicaraannya. Ya. Ada yang mungkin lebih tegas, ada mungkin ya ada lebih semangat, ada yang belum semangat. Oke. Nanti kedepannya jangan sampai seperti itu lagi ya. Ya Pak. Nah, mungkin ya, setelah semuanya ke depan, Bapak akan menunjukkan. Gitu ya. Berarti di sini kalian juga sedikit memahami apa itu kasih pelanggaran HAM. Jangan sampai kalian tidak memahami karena nanti tujuannya itu ada 4 tadi yang harus kalian selesaikan akhir ini. Ya, jadi Pak Simpulkan kalian sudah lebih semangat memahami apa itu pelanggaran HAM, juga yang kasusnya, juga penyebabnya, juga latar belakangnya tadi sudah disebutkan ya. Jadi kalian sudah bisa memahami analisis segala bentuk kasus ya. Nah, di sini Bapak akan pengen tanya kepada satu siswa mungkin waktunya ya tentang refleksi untuk hari ini belajar. Ya, bagaimana pendapatnya? Silakan untuk refleksi. Bagaimana? Ya. Oh, lagi. Dari awalnya sampai akhir. Jadi mengetahui apa manusia juga sementara korban-korbannya gitu kayak si Masina belum belajar. Jadi sekarang mungkin memahami ya. Ya, Korban-korbannya. ya, dan kalian yang tahu jadi tahu gitu kan. Ham berat dan Yang lainnya, silakan. Iya, untuk memahami ham berat. Bisa kita Pelanggaran ham berat. Iya, HAM berat ya. Ya. Jadi apa itu HAM berat, apa itu HAM yang mungkin biasa. Ya. Gitu ya. Jadi alhamdulillah untuk hari ini ya kita hampir di penghujung waktu ya. Ya. Karena sudah hampir 2 jam. Ya. Waktunya. Nah, di sini nanti kalian Bapak akan ngasih post test. Ya. Atau ada tes individu. Silakan dikerjakan nanti di LMS ini. Karena di situ tadi Bapak katakan harus presensi absen itu. Nanti saat absen kalian silakan dicek ini ada soal-soal individu terkait materi HAM. Nah, untuk penilaian kelompok dan Bapak lihat semuanya sudah bagus ya. Untuk satu nilainya sudah bagus ya. Nanti Bapak bagikan hasilnya apa saja Ya, Mas. semuanya. Nah,